Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu tatap muka dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ya, dan dalam rangka mempelajari akidah, mempelajari tauhid, dan ini merupakan kemuliaan yang sangat besar seorang meluangkan waktunya untuk mempelajari agamanya. Buku yang kita pelajari yaitu Thalathatul Usul atau Al-Usulu Ats-Tsalatsah, dua penamaan yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nama yang paling sahihnya yaitu Thalathatul Usul. Maknanya sama, tiga perkara yang penting, tiga usul perkara yang penting, tiga pertanyaan malaikat di kuburan. Namun para ulama lain juga merujihkan penamaan kitab yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini cuma penamaan faedah. Adapun isi dari buku jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita lewati dua buah muqaddimah, dua buah pendahuluan. Adapun inti dari buku itu membahas tiga pertanyaan malaikat di kuburan, ya. Di sebuah hadis dikatakan ada orang yang tidak mampu menjawabnya. Ditanyakan man rabbuka wa nabiyyuka wa dinuk. Dia mengatakan sami'tun nasa yaqulun faqultu. Enggak bisa jawab. Dia cuma bisa katakan saya mendengar manusia mengucapkannya, kemudian saya mengucapkannya. Ya, kalau orang beriman, dia mampu menjawabnya, ya. Dia mampu menjawabnya tiga pertanyaan tersebut, ya. Dan kita katakan orang yang mampu menjawabnya di dunia belum tentu mampu menjawabnya di kuburan. Tergantung bagaimana ia memahami tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian ma'rifatu nabiyyihi, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Maka dari itu kata para ulama, dalam tiga hal ini tidak boleh ada yang namanya taqlid. Tadi dikatakan apa? Saya mendengar manusia mengucapkan, saya ucapkan. Berarti maknanya apa? Taqlid, ya kan? Itu maknanya taklid. Maka dalam hal ini tidak boleh ada yang namanya taklid, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya buku Al-Usul Ats-Tsalatsah ini belum didapati di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Belum didapati di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi inti dari bukunya ada. Inti dari bukunya ada. Maka dari itu orang-orang jahil, orang-orang yang menyimpang, dia katakan ini Al-Usul Ats-Tsalatsah itu dibuat-buat saja oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Ini ada yang mengatakan seperti ini dari awal zaman dakwah Syekh. Ada madmunnya, ya, isi bukunya ada, ya. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, ada pertanyaan, pernah kami jelaskan juga, bagaimana keadaan orang yang awam, ya, orang yang awam, yang dari kecil dia baca Al-Quran, tapi dia nggak paham maknanya. Karena buku Al-Usul Ats-Tsalatsah menjelaskan tentang siapa Allah dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi ada orang awam misalnya, kaum muslimin, orang awam, dia nggak tahu dalil jelasnya, jadi dalil tertentu tentang mengenal Allah. Dia tahu bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah hanya Allah yang berhak disembah, dia tahu. Tapi melihat langsung kepada Al-Quran yang mana dalilnya dia belum pernah. Apakah ini dikatakan dia tidak mengenal Allah dengan dalil? Pernah dibahas sebelumnya. Ya. Qala Syekhul Islam, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikatakan apabila orang awam yang sama sekali tidak berkesempatan, mungkin ya kita katakan tidak sampai dakwah padanya, tapi dia beragama Islam dan dia sholat, dia bersyahadat, dia tidak melakukan kesyirikan, maka apabila dia tidak melihat langsung dalil, maka dikatakan, maka dia diperbolehkan. Maka di sini tidak ada yang namanya taklid. Nah, namun penuntut ilmu syar'i, ini permasalahan di sini kata Syekhul Islam Taimiyah, adapun orang yang mampu mengenal Allah dengan dalil Al-Quran, ya, tentunya mengenal Allah dengan dalil kauni, dengan melihat ayat-ayat Allah, melihat ciptaan Allah, dan dengan dalil syar'i Al-Quran, maka penuntut ilmu wajib atasnya, walaupun sekali seumur hidup. Ini dikatakan oleh para ulama. Mungkin kan dia disyarah oleh Syekh Shalih Al-Syekh, dia satu keturunan dari Syekh Muhammad bin Wahab. Walaupun sekali seumur hidup. Nah, makanya dari itu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah itu diajarkan. Ini bukan sekedar belajar, ya, menamatkan buku, enggak. Ini kita sedang melihat bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan dalil. Maka dari itu jemaah sekalian, mengapa para ulama mendawamkan, mengulang selalu di masjid-masjid banyak. Itu bukan ulama-ulama
sighar, ulama kibar, ulama besar. Pergi ke masjid sana, Syekh bin Baz, banyak dakwah ya. Dibuka lagi usul as-salasah. Biar kenapa? Biar umat tahu bahwasanya mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam itu dengan dalil. Maka dari itu di kitab Al-Usul as-Salasah Syekh tidak mendatangkan perkataan kecuali setelahnya ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, kemarin selesai kita membahas tentang muqaddimah kedua. Ringkas saja. Muqaddimah pertama, ya. Murojaah saja sedikit mengulang. Muqaddimah pertama itu apa? Wajib bagi setiap muslim mempelajari 4 perkara, yaitu berilmu. Apa itu ilmu? Kalau dikatakan apa itu ilmu? Yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan dalil. Perkara kedua yaitu beramal dengan ilmu. Perkara ketiga mendakwahkan ilmu. Perkara keempat bersabar atas ilmu. Kemudian Syekh mendatangkan muqaddimah yang kedua. Ya, Syekh mendatangkan muqaddimah kedua sebelum masuk kepada inti buku ya. Hari ini kita bahas. Muqaddimah kedua, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara dan beramal dengannya. Ya. Coba tahu pertama, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Ya, Allah memberikan rezeki. Dan Allah tidak membiarkan begitu saja, bahkan Allah mengutus bagi kita rasul. Nah, yang kedua, Allah tidak pernah ridha disekutukan dengan makhluk apapun. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Tidak dengan nabi, tidak dengan malaikat, tidak dengan selain keduanya. Nah, Allah tidak pernah ridha. Allah tidak akan pernah ridha. Dan orang yang jatuh dalam kesyirikan meninggal sebelum taubatnya, maka dia termasuk penghuni neraka. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang telah mentaati Nabi SAW, kemudian mentauhidkan Allah, ini penting dan ini terkadang banyak orang enggak paham. La yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrabu qarib. Orang yang mengatakan saya taat kepada Rasul, saya mentauhidkan Allah. Namun kita katakan apa? Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, la yajuzu lahu, nah ini perkataan Syekh, tidak boleh baginya ya mencintai atau menjadi wali-wali dari orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini penting jemaah sekalian. Walau kana aqrabu qarib, walaupun kerabat dekat, siapa saja tanpa terkecuali, walaupun ayahnya, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak kita dapati, kata Allah dalam Al-Quran, tidak pernah akan kalian dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman sekarang orang yang membenci Allah dan Rasulnya itu mengatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak tidak? Banyak. Dia katakan saya mencintai Allah dan Rasulnya, tapi pada hakikatnya dia enggak. Dia tidak mencintai Allah dan Rasul. Dia termasuk orang-orang musyrik. Dia termasuk orang-orang yang membantu orang melakukan kesyirikan. Ya, dia termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang yang membenci sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain dia mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini jangan menjadi hal yang samar. Jangan menjadi hal yang samar bagi kita. Ya, di zaman sekarang ini beda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu mereka menampakkan kekufurannya. Mereka menampakkan jelas-jelas terang-terang kekufurannya. Kecuali orang-orang munafik. Makanya orang munafik itu Fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling dalamnya, dasarnya. Itu orang munafik, ya, orang munafik. Di zaman sekarang banyak. Termasuk orang yang menampakkan keislamannya, ya, namun dia membenci Islam pada hakikatnya. Tapi kalau kita katakan dia cinta Rasul, ya cinta Rasul dia katakan. Ya, dia cinta Rasul. Dia bawa nama Rasul, dia bawa nama Allah, dia bawa Al-Qur'an, banyak di zaman sekarang. Makanya dikatakan la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu. Ini penting hadis yang sering kita ucapkan. Sadari bahwasannya zaman sekarang ini lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Itu perlu kita pahami. Maka dari itu, seseorang yang merasa tidak aman akan akidahnya, dia merasa tidak aman akan akidahnya dan tauhidnya, maka insya Allah orang ini orang yang ingin mempelajari tauhid dan mempelajari akidah. Tapi kalau orang udah aman, ya udah biasa saja, enggak perlu lagi terlalu belajar. Udah paham kok la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, atau tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Udah cukup sampai itu saja. Enggak, ya. Mempelajari akidah itu terus sampai meninggal. Begitu mempelajari akidah. Nah, kalau dibuka pelajaran-pelajaran lain, pelajaran-pelajaran fikih, tetap pelajaran akidah itu enggak ada berhentinya. Tetap. Maka dari itu nih banyak kesalahan di mana selesai mempelajari tauhid, mempelajari akidah, sudah dia bahas buku besar, kemudian tidak bahas lagi akidah. Ini salah. Ya, mempelajari tauhid dan akidah itu yang dinamakan dengan motornya, penggeraknya. Itu penggeraknya.
Ya, perlu disadari jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan fikih itu banyak. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, yang tidak ada di zaman para nabi, di zaman Nabi Muhammad SAW banyak. Dan itu dibahas oleh para ulama. Tapi nggak wajib setiap orang yang mempelajari agama Allah mengetahui seluruhnya, itu nggak wajib. Dan jangan itu dijadikan prioritas. Ya, jangan dijadikan prioritas. Bukan berarti tidak belajar. Tapi yang musibah apa di zaman sekarang? Dia pelajari fikih dengan rinciannya, dengan seluruh permasalahannya, diucapkan seluruh aqwal ulama. Ya, namun masalah tauhid nggak paham. Ini khalal namanya. Ya, kalau kita lihat ulama kita, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kalau dilihat di buku-bukunya, ya, dikatakan di zaman itu bahwasannya banyak dari para ulama a'immatud dakwah itu, imam-imam dakwah itu, mereka itu di atas mazhab Imam Ahmad. Dan sedikit dari mereka yang kita katakan sebagai mujtahid. Ya, kalau kita katakan mengikuti mazhab, nah. Tapi seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, dan lupa beberapa orang syekh itu memang memiliki ijtihad, ya, dalam masalah fatwa. Tapi kebanyakan a'immatud dakwah itu apa? Mengikuti mazhab Hanabilah. Ya, bukan berarti kita harus ikut mazhab Hanabilah Hanbali, enggak. Kan itu. Dikatakan oleh para ulama di zaman sekarang banyak orang yang istilahnya apa ya? Membuka luang untuk berfatwa, untuk berijtihad. Di zaman sekarang banyak. Tidak sadar kapasitas diri. Ini banyak zaman sekarang, banyak sekali. Kita penuntut ilmu, nah, kita mengambil ilmu dari para ulama, yang enggak mesti kita harus seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, enggak mesti. Ajarkan manusia tauhid. Ajarkan manusia akidah. Ini yang dapat membantunya di dunia dan akhirat. Ya, adapun menyibukkan manusia dengan permasalahan-permasalahan fikih yang rinci, ya, sebelum mempelajari tauhid yang rinci, ini kesalahan yang besar. Ini kesalahan yang besar dan sekalian. Ini enggak ada kita dapati para ulama seperti ini. Sama sekali, ya, sama sekali. Kita lihat Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan, bagaimana beliau belajar, beliau mengajar. Kita lihat bagaimana. Banyak buku-bukunya tentang permasalahan tauhid. Maka dikatakan barang siapa yang mengatakan dia paham tauhid, maka sungguh dia enggak paham tauhid. Ya, karena Nabi Ibrahim mengatakan wajunubni wa baniya an na'budul asnam. Orang yang takut itu berarti dia kan khawatir. Ya Allah, selamatkanlah diriku dan anakku dari menyembah berhala. Kita tanyakan ya mas kalian, Nabi Ibrahim, dia tahu dia itu nabi, ya, alaihissalam. Nabi Ibrahim tahu bahwasannya Nabi Ibrahim itu nabi, Khalilullah. Tapi mengapa keluar dari perkataan Nabi Ibrahim seperti itu? Saking takutnya, menunjukkan bahwasannya perkara tauhid bukan perkara kecil, perkara besar ya mas kalian, perkara besar. Seseorang yang mempelajari tauhid, ya, tidak berbekas pada hatinya, atau kita katakan tidak berbahagia dia, bosan dia misalnya, ataupun kita katakan dia ingin yang lebih misalnya itu kan. Ini sebenarnya dia nggak paham tauhid. Ya, yang dia tahu cuma sedikit. Makanya dia katakan, tauhid itu kan cuma 3 aja. Sudah paham tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, selesai. Cuma tahu seperti itu aja. Subhanallah. Di hari-hari kita itu, seluruh yang kita lakukan itu nggak terlepas dari yang namanya tauhid. Semuanya. Ya, kalau ada ceramah-ceramah yang tentang tazkiyatun nufus, tentang membersihkan hati, tentang kesabaran, tentang apa? Tawakal, dan seluruhnya itu semua berhubungan dengan tauhid. Enggak ada lepasnya. Enggak ada lepasnya. Maka dari itu jemaah sekalian, mempelajari tauhid itu penting sekali. Nah, kita masuk di pembahasan insyaallah taala. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din." وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدوني يوحدون i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Di sini saya mengatakan i'lam, ketahuilah, pelajarilah. Ini ada unsur tanbih namanya. Unsur tanbih bagi agar seseorang itu melihat apa yang setelahnya, agar dia bersiap-siap mendengar apa yang akan disampaikan. I'lam dikatakan. Maka Allah berfirman dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambak. Nah, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Syekh mendoakan orang yang mempelajari bukunya, yang baca bukunya, arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberikan engkau petunjuk untuk terus istiqamah di atas ketaatan. Ya, bisa dikatakan juga bermakna taufik. Semoga Allah memberikan engkau taufik. Nah, annal hanifiyyah millata Ibrahim.
Al-Hanifiyah, sesungguhnya Al-Hanifiyah itu merupakan millah Ibrahim alaihissalam. Millah itu maknanya agama Nabi Ibrahim. Nah, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Apa itu agama Nabi Ibrahim? Agama Nabi Ibrahim itu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan millah Ibrahim. Nah, pada ayat tersebut, ketika itu ayat tersebut turun ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum musyrikin, ya, mereka, mengapa dikatakan millah Ibrahim? Pernah kami ucapkan sebelumnya. Kenapa nggak dikatakan millah Musa, millah Isa? Padahal kita katakan millah Ibrahim adalah millah Musa, millah Adam, millah Nabi Muhammad SAW sama. Tapi di sini dikatakan millah Ibrahim. Kenapa? Dikarenakan pada zaman itu mereka kaum musyrikin, ya, tidak bedanya dengan zaman sekarang. Dulu mereka mengatakan, kami di atas agama Nabi Ibrahim. Kenapa engkau datang menyalahkan kami? Begitu kata mereka. Kami itu di atas agama Nabi Ibrahim. Makanya buktinya kami itu di Mekah. Ya, kami di sisi Ka'bah, kan begitu. Ya, maka jangan aneh sekarang kita katakan, kami umat Nabi Muhammad, kenapa engkau katakan kami berbuat kesyirikan? Ya sama orang musyrik di zaman Nabi Ibrahim. Enggak ada bedanya jemaah sekalian. Dan subhanallah, dikatakan oleh para ulama, tasmiyatul musyrikin musliman hadza lam yakul bihi ahadun min ahli bidah. Jadi perlu dipahami, menamakan kaum musyrikin dengan muslim, ya, menamakan orang-orang melakukan kesyirikan sebagai muslim, paham ya? Ini tidak pernah diucapkan oleh para salaf sama sekali. Bahkan tidak pernah diucapkan oleh ahlul bid'ah sebelumnya. Ini perkara yang besar dan di zaman sekarang ada. Ya, orang sudah mencaci Allah, ya, Allah dikatakan Al-Qur'an itu tidak relevan lagi, ya. Itu masih ada yang mengatakan dia itu muslim. Masih. Subhanallah. Ya, seakan-akan agama ini main-main. Terus dikatakan apa? Oh, jangan dikatakan kafir, Udah serahkan sama Allah aja, ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Atau ada yang mengatakan ini bukan urusan kita, ini urusan hakim. Subhanallah, emang Al-Qur'an diturunkan untuk hakim saja? Ya? Al-Qur'an diturunkan untuk hakim saja? Enggak. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu khitab diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, pengarahan khitab dalam Al-Qur'an itu umum untuk setiap orang beriman. Enggak ada bedanya. Maka dari itu dikatakan oleh para ulama ini merupakan kaidah dalam agama Islam, kaidah dalam akidah, bahwasanya kekufuran itu bisa terjadi dengan ucapan, ya, bisa terjadi kekufuran dengan ucapan, bisa terjadi juga kekufuran dengan perbuatan, kemudian bisa juga kekufuran terjadi karena juhud, karena menentang, ya, membangkang. Nah, kekufuran bisa terjadi dengan hal tersebut, disebutkan oleh para ulama. Maka dari itu, yang pernah belajar Al-Qawaidul Arba', apa kata Syekh itu di kaidah kedua? Oh, bukan Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam. Ya, man lam yukaffir musyrikin. Ini pernah, ya, pembatal-pembatal keislaman. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Ini yang pernah belajar Nawaqidul Islam. Insyaallah kita nanti ada waktu kita pelajari. Syekh mengatakan, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ya, aw syakka fi kufrihim, ataupun ragu akan kekufurannya, aw sahhaha madhhabahum, ataupun membenarkan madhabnya, membenarkan perilakunya, kafara ijma'an, maka dia kafir, keluar dari agama Islam menurut kesepakatan para ulama. Ini besar perkara yang besar sekali. Orang-orang yang tidak meyakini kufurnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka dia termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahan tentang apakah ada uzur bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan? Uzur dalam artian jahil. Apakah kejahilan termasuk uzur dalam hal kesyirikan, syirik besar? Baik. Dikatakan oleh para ulama. Nah, ada yang menuduh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab merupakan orang yang mutasyaddid di masalah, ataupun dikatakan orang yang keras dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir. Ada yang mengatakan ini, dan banyak sekali. Jangan aneh. Dan ini dibantah oleh banyak ulama. Tidak pernah Syekh Al-Utsaimin mengucapkan seperti ini. Tidak pernah Syekh Shalih Al-Fauzan.
tidak pernah Syekh Abdul Aziz, Ibn Baz, Syekh Abdul Latif, kemudian Syekh dan seluruh para ulama yang mengikuti manhaj Syekh Muhammad bin Wahab tidak pernah berucap seperti ini kecuali orang-orang yang memiliki penyimpangan di hatinya. Dikatakan seorang syekh lupa di rekaman, dikatakan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan orang yang paling hati-hati dalam masalah takfir. Paling hati-hati. Bahkan banyak yang disebutkan oleh para ulama salaf di buku-bukunya tentang kekufuran, apa-apa hal-hal yang dapat mengeluarkan orang dalam Islam, banyak itu nggak disebutkan sama Syekh. Banyak. Tapi Syekh melihat apa? Hal-hal yang jelas dalam Al-Qur'an. Ini pembahasan kita gitu. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid dibagi jadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Bagaimana kita rububiyah ini paham ya? Nah, tapi kalau diiterapkan tauhid secara syar'i itu pasti mengarah kepada tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena di situ terjadi niza, terjadi perselisihan orang di situ. Kalau kita cek seluruh orang yang ada di dunia ini, banyak dari mereka yang mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan. Kalau dikatakan Allah yang menciptakan, orang musyrik mengatakan Allah juga menciptakan. Tapi perselisihan para nabi dan rasul dari zaman ke zaman tentang tauhid uluhiyah. Itu dari zaman ke zaman. Maka dikatakan oleh para ulama, apakah ada udzur bagi orang yang jahil, orang yang bodoh dalam kesyirikan? Maka dikatakan apabila seseorang tersebut tinggal di negara muslim, maka tidak ada udzur baginya. Nah, dan ini difatwakan oleh para ulama dari para ulama salaf. Yang mengatakan udzur secara mutlak itu tidak pernah diucapkan oleh para ulama satupun. Dicek saja di buku manapun. Yang memberikan udzur secara mutlak, siapapun yang jahil diberikan udzur. Ini tentang apa? Tentang kesyirikan yang sharih, kesyirikan yang nyata. Kita lihat di depan mata kita orang sujud pada kuburan. Gitu, mananya gitu ya. Orang sujud pada kuburan, terus kita bilang ragu saya. Kayaknya masih Islam. Apa kata Syekh? Orang yang ragu terhadap kesyirikan, orang-orang yang berbuat syirik, ini orang enggak paham tauhid. Orang yang enggak paham tauhid. Bagaimana ceritanya? Naam, dikatakan Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Allah berfirman dalam Quran, tidaklah kami mengadab wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan. Tidak pernah kami akan mengazab kecuali setelah kami utus para rasul. Baik, kita katakan orang yang berbuat kesyirikan yang jelas, yang kita lihat dengan mata kita wajib mengimani itu orang musyrik, wajib. Apalagi dia hidup di kalangan kaum muslimin. Al-Qur'an turun. Al-Qur'an turun. Dia mengaku dari umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita udzur dengan jahilnya? Tapi kalau masalah azab, masalah kita katakan pasti diazab, Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan pernah mengazab sampai datang rasul. Maka dikatakan oleh para ulama, perkara azab itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara hukum dia di dunia, seorang yang bertauhid, dia harus yakin bahwasanya yang dia lihat itu termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Apa salahnya? Dikatakan nanti banyak orang terjatuh dikatakan orang-orang kafir. Terus kenapa? Kenapa emangnya? Ada masalah kalau zaman sekarang ini banyak orang musyriknya atau zaman sekarang ini banyak orang kafirnya? Emang masalah bagi kita? Tidak ada masalah. La ya'ti zaman illa ma ba'dahu syarrun minhu. Berapa kali diulang hadisnya? Tidaklah datang zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Dikatakan apa? Kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW itu lebih buruk daripada kaum musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu di kitabnya apa? Al-Qawaidul Arba'. Nah, ini kita ringkas ya Mas kalian. Berarti kita katakan kaum musyrikin di zaman Syekh atau kita katakan kaum musyrikin zaman sekarang lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman Syekh Muhammad. Ini masalah apa? Tidak ada masalah. Subhanallah, orang yang memiliki penyakit di hatinya. Orang yang tidak mencintai tauhid ini namanya. Ini fatwa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian dijelaskan oleh Imam Dawa An-Najdiyah. Dijelaskan juga difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Bin Baz dan keturunan-keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang menyimpang dari itu banyak. Bahkan yang mengaku salaf. Dan ini perkara besar ya Mas. Bukan perkara kecil. Takfirul musyrikin itu bukan perkara kecil. Itu bisa terjatuh ke dalam takdzibul Quran. Bisa seseorang itu terjatuh dalam mendustakan ayat Al-Quran. Bisa terjatuh orang kalau tidak memahami hal yang seperti ini. Maka kita katakan udzur karena kejahilan itu bisa terjadi. Contohnya ini kalau dibahas panjang. Contohnya apabila seorang tersebut tinggal di daerah yang tidak sampai Islamnya, tidak sampai Islamnya. Contohnya misalnya di apa istilah suku-suku itu yang enggak sampai sama sekali Islamnya.
Nah, enggak sampai Islam. Maka dikatakan udzur dia dengan kejahilannya. Terus namanya apa? Nama mereka itu apa? Hukum mereka. Ini dikatakan dalam masalah asma wa ahkam. Ini ada dibahas di para ulama. Kalau mereka tidak menyembah Allah, ya, tapi tidak sampai apa? Dakwah ini kepada mereka. Nama mereka apa? Muslim. Muslim, kafir. Kafir. Nama mereka kafir, mereka musyrik. Kalau ada yang mengatakan, oh kan belum sampai kepada mereka risalah, belum sampai kepada dakwah. Berarti dia mengatakan ini Muslim ya. Muslim itu bagaimana? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, kemudian haji. Nah, mereka melakukan nggak hal ini? Maka bagaimana kita katakan Muslim? Maka dikatakan tasmiyatul musyrikin atau tasmiyatul kafirin musliman. Ini permasalahan besar dan ini nggak pernah ada gitu para salaf yang mengucapkan. Maka kita yakini mereka itu orang-orang musyrik. Namun masalah adab kembali kepada Allah Subhanahu, kembali kepada Allah. Nah, karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan pernah mengadab sampai kami datangkan bagi mereka rasul. Namun nama mereka, muamalah mereka bagaimana? Misalnya mereka meninggal. Boleh enggak kita sholat? Yang tadi yang di suku-suku itu. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Gampangnya seperti ini aja, Ada orang tinggal misal di Antartika, ya. Susah pesawat nggak bisa mungkin kan. Yang tadi kita bilang kan kalau tinggalnya di Aceh misalnya di Indonesia gitu kan. Indonesia kan kita katakan negara muslim. Tapi di sana di negara kafir, negara kafir. Nah, ini orang-orang yang mengatakan, "Oh, nggak boleh kita namakan mereka musyrik." Yang mengatakannya. Kalau di Indonesia dia bilang nggak boleh menamakan musyrik. Kalau misalnya ada orang sembah kepada kubur, sembah patung walaupun pakai kopiah, KTP Islam gitu kan. Nah, datang mereka mengatakan, "Oh, jangan dibilang musyrik." Kita katakan yang di ujung sana, yang di ujung dunia sana, di Antartika sana, ya. Belum sampai kepada risalah. Ya, inti namakan apa? Itu kafir. Ya, kenapa dibedakan? Yang di sana ente bilang kafir, yang di sini yang jelas, ya, udah datang lagi risalah. Udah diutus lagi Al-Qur'an, ya. Udah diutus lagi Muhammad SAW, diturunkan Al-Qur'an. Ulama tersebar di mana-mana masih ragu. Ini kejahilan ya Mas kalian. Ini kejahilan terhadap tauhid. Nah, maka jangan bimbang, jangan ragu ya. Jangan ragu. Apabila ada orang berkesyirikan yang jelas, dia bertawasul pada kuburan, dia menjadikan wasilah kuburan itu, maka dia termasuk orang-orang musyrik. Dan didakwahi, bukan ditinggal. Ya, mad'u di zaman Nabi itu Abu Jahal, ya, Abu Thalib, dan seterusnya orang-orang musyrik kan nggak ditinggal, tetap didakwahi, Makanya perkara-perkara tauhid, ya, kita katakan karena kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf, dan kita menisbatkan diri kepada orang-orang yang mempelajari buku Syekh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau kita menisbatkan kepada situ, kepada para ulama imamatud dakwah, maka kita ambil ilmunya seperti itu. Jangan malah menisbatkan diri, tapi dia pakai ilmu yang lain gitu. Ya, ilmu yang lain. Masuklah akidah-akidah Murji'ah di kalangan Salafiyin. Nah, jamaah sekalian, ini perlu dipahami. Dan ini musibah di zaman sekarang ya. Musibah zaman sekarang. Betapa banyak orang dia ngaku gitu, murid Syekh Fauzan. Dia ngaku, ditanyakan, "Syekh, ini dia bilang begini. Dikatakan amal itu bukan termasuk dari iman. Amal itu merupakan syarat kesempurnaan iman saja, bukan syarat iman, ya, bukan syarat sehatnya iman." Dikatakan Syekh, "Apa kadzab?" kata Syekh. Dusta dia. Terus dia mengaku murid Syekh. Apa kata Syekh? Kadzab, berbohong dia itu. Kemudian kata Syekh, "Ma'ruf." Kata siapa? Ma'ruf itu orang yang itu tuh ana udah tahu lama dia. Memang dia suka berdusta. Banyak dia Mas kali. Ya, yang ngigo kita katakan ya. Syekh Saleh Fauzan, itu banyak. Banyak di sana di Saudi sana. Banyak, namun Syekh para ulama termasuk salah satunya Lajnah Daimah, ulama-ulama Lajnah Daimah itu mentahdir mereka. Nah, Allah musta'an. Baik. Ini pembahasannya agak lebar sedikit tadi. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما لا يعبدوني يوحدون. Maka dari itu, ya, setelah membahas tentang millah Ibrahim, Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yaitu agama yang mentauhidkan Allah. Maka dari itu Allah memerintahkan setiap manusia untuk ibadah dan menciptakannya jin dan manusia untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna menyembah
makna ibadah kalau diitlaqkan secara syar'i, ya, ibadah itu sudah pasti bermakna tauhid. Sudah pasti bermakna tauhid. Maka dari itu kenapa permasalahan pengertian-pengertian ini di zaman sekarang jadi samar. Oh, saya kan ibadah juga, dia bilang itu. Ya, saya kan ibadah juga sama Allah. Dia kan sholat, dia kan puasa gitu. Nah, ini enggak paham mana ibadah. Ibadah itu dalam syar'i, dalam syarak, ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, itu maknanya tauhid. Kalau bukan tauhid, bukan ibadah. Gampang saja. Kalau dia sholat, puasa, tapi juga minta ke kuburan, berarti dia enggak sedang beribadah. Karena ibadahnya enggak diterima. Jadi enggak ada manfaat. Maka dari itu, wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Maka kata Syekh, makna dari ya'buduni yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk beribadah kepada Allah maknanya apa? Mentauhidkan Allah. Nah, jamaah sekalian, ayat ini dipakai oleh banyak orang. Kita hidup ini untuk ibadah, mereka katakan. Kita hidup ini untuk ibadah gitu kan. Nah, banyak firqah yang mengucapkan. Tapi dia enggak paham ibadah yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an itu bagaimana. Ya, dia enggak paham. Dan sedikit tidaknya mereka itu pasti mendengar bahwasannya kesyirikan itu tidak boleh. Tapi yang ma'al asaf ya, yang kita sayangkan, banyak dari mereka itu enggak memperdulikannya. Karena apa? Biasanya karena apa? Karena jamaah kan? Ya, apa kata Allah Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ini jelas Allah jelaskan Al-Qur'an. Karena tidak akan dapati orang-orang yang beriman itu mereka mencintai orang yang membenci Allah. Enggak akan kalian dapati itu orang yang beriman seperti itu. Walaupun ya orang tersebut itu yang membenci Allah itu ayah-ayahnya, ya. Walaupun saudara-saudaranya, walaupun guru-gurunya. Paham jemaah sekalian? Walaupun guru-gurunya, walaupun saudara-saudaranya, walaupun keluarga dekatnya. Kalian tidak akan mendapati orang yang beriman kata Allah, mereka itu mencintai orang yang membenci Allah dan Rasul. Ya, yang membenci Allah dan Rasulnya banyak. Ya, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik, ya, walaupun berKTP Islam. Nah, jemaah sekalian. Maka dari itu, pentingnya kita mempelajari tauhid. Penting sekali. Seseorang kalau sudah cinta dia terhadap tauhid, maka insya Allah dia akan semangat dalam menuntut ilmu. Dia akan semangat dalam menuntut ilmu. Maka dari itu banyak orang futur dari menuntut ilmu. Kenapa? Ya. Jadi sekarang banyak fenomena hijrah gitu kan. Fenomena hijrah. Nah, hijrah tapi tidak ditanamkan tauhid, tidak ditanamkan akidah. Akhirnya enggak lama hilang dia. Enggak lama hilang. Kenapa? Karena kelezatan yang dia rasakan itu bukan kelezatan akidah. Tidak akan pernah bisa bertahan. Banyak orang yang udah hijrah kembali lagi ke alamnya gitu kan. Kenapa? Ya karena hijrah zaman sekarang tren aja. Cuman tren. Nah, hijrah yang sebenarnya apa? Hijrah dari kesyirikan kepada ketauhidan. Berarti maknanya apa? Dia mempelajari tauhid, kan seperti itu harusnya. Jadi jangan dikatakan itu orang-orang kota misalnya. Oh, dia kan enggak buat kesyirikan tuh. Enggak apa-apa, enggak bahas tauhid sedikit aja itu. Siapa yang bilang? Siapa bilang dia paham tauhid? Enggak ada. Semuanya jahil. Ya, kita jahil. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, "Ya Syekh, apakah ada ulama yang tidak memahami tauhid?" Apa dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan? "Katsir ya akhi." Banyak ya akhi. Ini ulama ditanyakan nih. Banyak ya akhi dikatakan. Banyak. Ya, orang ulama yang di zaman ke zaman ya, mereka fokus kepada ilmu-ilmu alat, berdalam-dalam dalam hal tersebut, kemudian jahil terhadap tauhid. Maka dari itu jemaah sekalian ada ulama ya yang mentakwil, ada tidak? Mentakwil asma wa sifat ada. Nah, ini termasuk kejahilan terhadap tauhid. Namun bukan berarti kita mencaci para ulama Anda. Para ulama itu, mereka itu dikatakan zallah, terpeleset, jatuh. Jatuh. Tapi bukan berarti pendapatnya dipakai, kan gitu. Nah, maka dikata Syekh Katsir, benar dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Banyak. Apalagi kita aja, Mas. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.